Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Remira Studio. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial tentang Odoo. Untuk tahap pertama, kita akan seperti di versi 14 kemarin, setup master datanya terlebih dahulu. Hanya saja kemarin terbalik ya, kita melakukan setup datanya di versi 14, yang versi 13-nya malah baru sekarang. Kayak nggak apa-apa, tapi nanti setelah setup master data kita akan melakukan transaksi. Nah, di sini langkah-langkah yang akan kita persiapkan untuk setup ataupun impor master data. Pertama, kita siapkan chart of account-nya dan kita buat virtual loss, kita buat IOM yang diperlukan, kemudian baru impor master product, dan terakhir impor stock inventory. Dan bukan terakhir ya, satu lagi ya, kita impor RS partnernya ya, nomor 7 ini saya tambahkan impor ataupun buat ya RS partner ini yang berisi vendor dan customer. Database Odoo 13-nya saya sudah siapkan pakai yang ini ya, Odoo 13. Saya akan login. Oke, ditunggu sebentar, ini masih proses loading. Kenapa servernya jadi lama? Nah, ini kita login dengan email masing-masing. Untuk Odoo versi community memang banyak yang menanyakan modul-modul yang enterprise kok bisa ada gitu, kayak akunting ini ya, seperti modul akunting ini. Ini kan adanya di enterprise, tapi di community bisa ada karena kita pakai add-on ya. Add-onnya bisa nyari di sini, appsodoo.com. Bentar, sambil menunggu terbuka halamannya loading. Nah, kita cari yang Odoo accounting yang dari Odoo Match biasanya. Kalau enggak ini Odoo Match lah ya, Odoo Match. Nah, kebetulan dari Odoo Match sendiri sudah membuatkan add-onnya udah sampai versi 14. Yang di versi 14 juga sudah saya install kemarin ya, di video sebelumnya pas setup master data. Nah, ini banyak banget yang diperlukan, apa aja bisa teman-teman nanti install, tapi utamanya yang ini, yang Odoo 14 accounting. Versi kita kan 13 ya, yang sekarang kita pakai untuk demo ini. Untuk merubah versinya teman-teman bisa buka di sini. Nah, oke, sambil menunggu loading kita buka modul accounting ya. Nah, di sini kita ke configuration, pilih chart of account-nya ini ya. Oh ya, maaf, lupa. Nanti kalau kita sudah install add-on tambahan ini, sudah di-linkkan ke servernya, kita install via penambahan add-on ya. Nah, ini yang 13 ya, teman-teman nanti download ini. Kalau sudah diinstal, nanti akan muncul di apps-nya di sini. Kalau teman-teman ke modul apps, nah ini nanti akan ada tambahan ini, dan invoicing juga otomatis nanti akan terinstall. Ini teman-teman download yang ini ya. Kalau Odoo teman-teman
belum ada modul accountingnya. Nah ini bisa disesuaikan tuh, sudah sampai versi 14, tinggal teman-teman sesuaikan versi 12, 13 atau 14 yang dipakai. Nah tinggal download, bentuknya nanti file zip ya. Untuk cara installnya itu kita nanti akan kita bahas dari yang versi 13 sama 12, versi Windows dan versi Linux seperti apa cara installnya, sambil menunggu device-nya ada yang buat latihannya. Kita sekarang setting chart of account yang dibutuhkan dulu ya. Nah ke configuration-nya accounting, kita ke chart of account. Nah di konfigurasi chart of account ini, di sini saya membuat ada 3 location virtual loss atau inventory loss, 3 ya, karena memang di sini master datanya saya setup itu hanya 3 kategori biar nggak terlalu banyak impor ya. Nah kita sini. Kita buka yang virtual loss-nya dulu. Nah ini virtual loss kita buka. Sorry. Oke. Nah ini ya, virtual loss-nya sudah saya set untuk ketiga jenis virtual loss ini atau ketiga kategori ini, dan chart of account-nya mengarah ke nomor ini masing-masing ya. Kalau kita lihat di odonya, nah di sini, ini kan. Nah setelah kita buat seperti ini cara buatnya gampang kok, tinggal create. Nah di sini kepala berapa, namanya apa, tipenya apa gitu kan. Kalau mungkin tipenya sama, hanya mau ganti nama sama nomor akunnya atau kodenya, di kode yang paling akhir sini kita bisa duplikat ya. Caranya kita klik nomor yang paling akhir ini, klik terus pilih duplikat. Nah dia otomatis menjadi nomor berikutnya, dan di sini ada keterangannya copy. Kalau kita lihat, nah seperti ini ya jadinya. Teman-teman tinggal edit nama sama keterangannya, tipenya kalau memang berbeda. Ini karena saya nggak pakai, saya hapus lagi ya. Nah itu untuk persiapan impor virtual loss, harus kita setting chart of account-nya dulu. Kemudian setelah virtual loss, kita akan membuat produk kategori. Yang impor produk kategori maksudnya ya, yang ini ya. Nah ini ya. Oke. Nah ini dia ya. Jadi untuk stock valuation-nya ke kategori persediaan, expense account-nya ke HPP atau harga pokok penjualan, income account-nya ke penjualan. Nah HPP, persediaan, HPP dan penjualan itu kita harus buat juga selain yang virtual loss. Nah persediaan itu kita ada di kepala 4 apa ya kalau nggak salah. Nah penjualan yang ada di kepala 4 ya. Ini saya sudah buat. Ini untuk yang kolom. Nah untuk kolom yang penjualan di income account-nya. Kemudian persediaan dan HPP ya, kita cari di kepala berapa ya HPP. Oh HPP di kepala 5, kalau persediaan itu kepala 3 Pak ya. Kepala 2 bukan, berarti kalau nggak salah kepala 6 nih. Nggak ada juga. Kita cari dulu
Persediaan kepala berapa tadi? Kenapa belum ada penjualan? Atau kita searching aja ya. Persediaan. Kok belum ada? Oh, ini kategori, jadi ya. Oke, cukup sih. Nah, setelah itu kita akan lakukan impor ya. Pertama kita akan impor virtual location. Kita ke inventory, pilih location ini ya, di modul inventory, configuration, terus location. Nah, ini kalau kita close kan masih default bawaannya. Kita impor, ambil datanya yang virtualos ini ya, open, kita tes ada yang error enggak. Nah, enggak ada ya. Oke, berarti kita impor. Nah, udah masuk ya ini. Kemudian kita impor produk kategorinya, masih sama di inventory, ke menu configuration, terus masuk ke produk kategori. Kemudian kita impor, load filenya kita ambil yang ini ya, nomor 6 ini, 6 impor produk kategori ini. Nah, kita tes. Nah, oke. Nah, setelah oke kita impor. Nah, sudah masuk ya. Kemudian apa namanya, setelah virtual location dan produk kategori ini sudah, kita bikinin parentnya dulu kali ya. Kita masukin ke all kali ya. Ya, all persediaan makanan. Nah, ini juga all. Dan ini ya. Jadi sama ya, semuanya kita pakai all aja ya, samakan. Nah, setelah itu kita tinggal impor master produknya. Bisa juga di modul inventory ini kita masuk ke master data, terus pilih produk. Nah, untuk produknya ini di sini saya udah siapkan juga file new-nya, malah new data from text master product 2 ya. Jadi di sini saya sudah buatkan produk yang hanya 3 kategori saja biar nggak banyak-banyak ya, new sheet. Nah, ini saya sudah buatkan. Nah, teman-teman yang nanti membutuhkan format impor ini bisa ke GitHub saya. Nah, di sini ya, ini nama GitHub saya, Husni 0204, template impor Odoo 13. Nah, ini semua ada ya, tinggal ambil di sini ya. Nickname-nya anak Ewong Tani ya. Oke, kita impor produknya. Kok create, sorry. Kita tekan tombol impor, load, terus ke ya ini impor master produk 2. Kita tes. Ada sekitar 100, jadi agak lama ya ditunggu loadingnya. Waduh, kenapa servernya jadi lama ini ya? Ini close saja kali ya. Oh, bentar lah. Waduh, kok lama?
Oh iya iya ya. Produk kategorinya tadi saya ganti ya. Di depannya itu pakai all. Jadi kita ke ini configuration, produk kategori. Tadi saya rubah depannya pakai all ya. Nah ini apa? Bisa kita copy aja ya. Ini ya. Terus kita copy. Kelewat. Nah ini ya sampai sini. Nah kita ambil juga yang ininya untuk persediaan minuman. Nah kemudian kita copy juga. Nah kemudian yang rokok juga kita samakan. Saya save dulu. Nah ini pakai CSV aja biar itunya berproduk kan ini ya. Ini 3 lah. Ini ya. Oke, kita load ulang pakai yang sudah kita perbaiki. Nah ini load new file. Kita ambil yang kodenya ada nomor 3-nya ini ya. Nah, tes. Adakah yang error lagi? Harusnya tidak ya. Oke, ditunggu sebentar. Ngecek ada 100 data soalnya ini. Nah ini nanti kalau teman-teman butuh ya, ini di download aja di Odoo, apps Odoo ini ya. Oh belum juga, 114 data kalau nggak salah ini. Coba kita lihat di recordnya ada berapa sih nomornya. Oh hampir 200 malah ya, pantas agak lama. Gak apa-apa lah. Nah everything seem valid, berarti sudah valid, kita tinggal import. Karena hampir 200 ya, mohon ditunggu ya, loading lagi. Kemudian nanti yang terakhir setelah ini kita akan melakukan import stock inventory-nya. Karena ketika produk sudah diimpor, secara default kuantitinya masih kosong. Oke, ditunggu. Datanya 200 soalnya ini. Oke, saya close dulu ya. Yang sudah ini. Saya close. No aja lah. Ini juga saya close. Terus saya akan buka baru yang stok inventory-nya ya. Data ke sini. Aduh, stok inventory mana? Nah, ini yang ada ininya 2 ya. Nah, untuk versi 13 memang agak beda formatnya ya.
Ini headernya seperti ini. Header, quantity terhitung, counted quantity, location ID, sama location external ID. Butuh 4 field ini ya. Kita lihat. Nah, ini sudah masuk. Kalau lihat pakai tampilan list, ini belum bisa ditransaksikan karena on hand quantity yang kita milikinya masih kosong. Bagaimana kita bisa melakukan transaksi? Sekali lagi, masih di menu inventory, kita akan masukkan data ini ya, data hitung-hitungan ininya ya. Caranya kita ke menu operation di modul inventory, operation, inventory adjustment, kita create. Nah, ini kita buat misalnya stok awal gitu ya. Lokasinya itu WH stok, produknya kosongin ya, save, kemudian kita start. Nah, di start ini kita impor, kita load file yang, nah ini ya, inventory 2 tadi ya, tes lagi. Nah, sudah valid, kita tinggal impor. Oke, masuk. Ini agar menjadi quantity on hand, kita validasi. Langkah terakhirnya. Ini kan masih di counted. Nah, agar menjadi on hand, kita validasi. Ya, loading, tunggu. Oke, sudah validasi. Sekarang kita cek ke master data, statusnya udah valid ya. Ke master data produk. Nah, on handnya sudah terisi ya. Kita kalau lihat di tampilan list, ini dia, sudah ada on hand dan forecastnya, berarti sudah transaksi. Kita bisa juga cek traceability produknya, ada pergerakan apa ya. Kita ambil misal contoh yang ini ya. Nah, kita di traceability ini buka. Nah, ini alur pergerakannya ya. Nah, ini dia, berasal dari referensinya inventory stok awal, nama barangnya ini, dari virtual location, inventory adjustment, ke warehouse stok kita ya, sebanyak 269. Semuanya juga nanti sama, masing-masing barang juga gitu. Nah, kita nanti akan lanjutkan untuk mulai mencoba transaksi dokumen penjualan ya di menu sales, modul sales, dan nanti pembelian juga di purchase. Tapi kita cek dulu untuk master data vendornya, customernya ya. Nah, ini sudah ada beberapa. Kemarin saya impor, nanti kita akan impor ulang. Cara untuk impor ulangnya di master customer dan vendor nanti untuk sesi berikutnya. Jadi sesi awal setup master datanya cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan lanjutkan itu mengimpor master customer dan vendor, kemudian dilanjutkan untuk transaksi sales dan purchase. Oke, dari saya itu saja dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap terus ikuti perkembangan video-video dari kami mengenai seputar ERP Odoo ini. Semoga kedepannya akan terus semakin bertambah video-video baru tentang Odoo sampai ke versi-versi berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu kembali, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.